Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adwibowo. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan persiapan ujian terkait dengan penerapan turunan fungsi trigonometri. Kalau kemarin kita membahas penerapan turunan fungsi untuk berbagai bidang, ada bidang industri dan sebagainya. Kali ini tentang analisis suatu kurva. Nah, yang pertama yaitu mencari titik stasioner. Nah, perlu kalian ketahui yang namanya titik stasioner itu bisa dikatakan sebagai titik puncak atau titik ekstrim atau titik kritis. Nah, itu nama lain dari titik stasioner. Nah, bagaimana cara mencari titik stasioner? Itu diperoleh dengan f aksen x syaratnya harus sama dengan 0. Nah, cara mencari titik stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Nah, ada beberapa jenis stasioner. Nah, yang pertama, jika turunan keduanya lebih besar dari 0. Nah, kalau titik stasioner diperoleh dengan cara turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau untuk mencari jenisnya, nah ketika ditemukan titik stasioner, ini jenis stasioner apa, maksimum atau minimum, maka gunakan turunan yang kedua. Nah, jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titik x1, fx1 alias titik stasionernya disebut stasioner minimum. Jangan kebalik ya, walaupun turunan keduanya lebih besar dari 0, bukan berarti yang lebih besar dari 0 itu termasuk maksimum juga, karena jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titiknya disebut stasioner minimum jenisnya. Nah, yang kedua, jika turunan keduanya, ini kurang X ya, jika turunan keduanya kurang dari 0, maka titik x1, fx1 nya disebut stasioner stasioner maksimum. Nah, kemudian jika f double aksen atau turunan keduanya itu sama dengan 0, maka titik x1, fx1 nya mencapai yang disebut dengan namanya titik belok. Nah, itu. Nah, untuk memperjelas penerapannya, misalnya saya punya misalnya fx sama dengan cos x dikurangi 180 derajat ditambah sin x kurangi 180 derajat. Nah, tentukan titik stasioner untuk interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, bagaimana cara menentukan? Tentunya dengan cara tadi apa? Turunan pertama harus sama dengan 0 ya. Dan pertama sama dengan 0. Ini syarat yang di sini. Untuk mencari titik stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, tadi intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kurung terbuka. Nah, kurung terbuka itu artinya tidak ikut. Artinya tidak ikut itu bukan tertutup. Ini misalnya ada interval seperti ini, karena terbuka, tadi ini tidak tebal ya. Cukup betul sini ini 0 derajat, yang di sini 360 derajat. Beda lagi kalau intervalnya tertutup, maka kurungnya juga akan berbeda. Nah, ini namanya interval tertutup.
Nah, gambarnya seperti ini. Dan ini kita tulis tebal di sini. 0 derajat, yang sini 360 derajat. Artinya tebal itu nanti 0 derajatnya ikut, 360 derajat ikut. Tapi kalau interval terbuka, berarti 0 derajatnya tidak ikut dan 360 derajatnya juga tidak ikut. Ya, untuk lebih jelasnya ikut atau tidak ya kita gunakan yang ini. Kalau tandanya kurang dari misalnya atau lebih dari, itu kan tidak ikut. Beda lagi kalau yang tertutup di sini itu ada sama dengannya, kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Nah, itu perbedaannya. Nah, baik, kembali ke sini. Untuk mencari titik Sasner kita gunakan turunan pertama. Kita turunkan. Cos itu turunannya apa? Negatif sin ya, min sin. Ini tulis lengkap X min 180 derajat. Nah, X ini turunannya 1, berarti kan tidak berpengaruh di sini. Nah, ini sin turunannya apa? Sin turunannya adalah cos, berarti tambah cos X dikurangi 180 derajat harus sama dengan 0. Nah, berarti sinnya ini saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti ini tinggal cos ya. Cos X dikurangi 180 derajat sama dengan yang di sini sin X dikurangi 180 derajat. Nah, misal saya punya analogi seperti ini. Kalau misal saya punya 3, itu artinya 1 kali 3. Sebarang bilangan misalnya 7, berarti juga 1 kali 7. Nah, berarti kalau cos X min 180 derajat, artinya kan di sini ada 1 kali. Nah, yang cos saya pindah sebelah sini, berarti tinggal 1 sama dengan sin X min 180 derajat dibagi dengan cos X min 180 derajat. Nah, sin per cos adalah tangen, berarti 1 sama dengan tangen X min 180 derajat. Nah, tangen yang nilainya 1 itu tangen berapa? Ya, tangen 45 derajat. Berarti tangen 45 derajat sama dengan tangen X dikurangi 180 derajat. Selalu saya sampaikan bahwa yang namanya persamaan trigonometri itu sangat penting untuk materi-materi selanjutnya. Nah, ini kan kita gunakan persamaan trigonometri yang bentuknya tangen, yang mengatakan bahwa X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Itu untuk yang tangen. Nah, berarti yang di sini mewakili X, yang di sini mewakili A. Ini mewakili X, yang di sini mewakili A. Berarti X-nya saya tulis di sini X dikurangi 180 derajat sama dengan A-nya adalah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sehingga nilai X sama dengan min 180, pindah ruas ini jadi tambah 45 derajat tambah 180 derajat sama dengan 225 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 225 derajat. Karena 0 kali 180 derajat adalah 0. 0 tambah 225 derajat sama dengan 225 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 225 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan, wah, ini sudah pasti lebih besar dari 360 derajat, melebihi interval. Berarti ini jelas tidak memenuhi. Nah, tulis saja ini adalah TM alias tidak memenuhi. Nah, jika K-nya sama dengan min 1, maka X sama dengan 225 derajat dikurangi 180 derajat, karena 1 kali 1 min 1 kali 180 derajat adalah min 180 derajat, maka ini hasilnya adalah 45 derajat. Nah, sehingga dari sini calon
titik stasionernya adalah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat. Itu baru calon, karena yang namanya itu ada X, Y, ini baru ketemu X. Berarti yang memenuhi saya lingkar saja ini dan ini. Oke, lanjut. Berarti untuk mencari titik stasioner, nah, misalkan ada dua. Nah, misalnya saya ingin kerjakan yang ini kalian coba. Nah, saya akan mencoba untuk X sama dengan 225 derajat. Kembali ke soal. Yang mengatakan bahwa fx sama dengan cos X kurangi 180 derajat ditambah sin X kurangi 180 derajat. Maka cos 225 derajat kurangi 180 derajat ditambah sin 225 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, setengah tambah setengah adalah 1, berarti setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Jadi salah satu titik stasionernya sama dengan 225 derajat, akar 2. Nah, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjut untuk penerapan turunan fungsi analisis kurva yang selanjutnya, yaitu kalau tadi yang A tentang mencari stasioner, kemudian sekarang yang B adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun, atau dalam beberapa buku kita mengatakan kemonotonan fungsi. Nah, tentunya ada syarat. Syarat fungsi naik itu turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kalau syarat fungsi turun, nah, itu turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, itu adalah syaratnya. Nah, misalnya saya punya fx sama dengan berapa ya? Misalnya min setengah dari sin 2x ditambah 180 derajat. Nah, gitu. Tentukan interval untuk fungsi turun. Nah, tentukan interval fungsi turun untuk intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ingat, itu adalah kurva terbuka ya. Nah, penyelesaiannya tentu dengan syarat turunan pertama, berarti kita turunkan f aksen x sama dengan sin. Itu turunnya apa? Nah, sin turunnya adalah cos. Kita tulis dulu cos, tulis lengkap 2x, ini ada min setengah ya. Nah, ini adalah konstanta bebas karena di sini cos 2x tambah 180 derajat. Nah, setelah fungsi diturunkan adalah sudut. Nah, 2x itu turunnya adalah 2, berarti sini kalikan dengan 2, sehingga hasil turunnya adalah min setengah kali 2 adalah min cos 2x ditambah 180 derajat. Nah, untuk mempermudah kita buat dulu sama dengan 0. Nah, kalau min kan artinya min 1 ya, nah, min 1. Nah, sehingga kalau di sini pindah ruas sebelah sini kan akan menjadi cos 2x ditambah 180 derajat sama dengan 0 min 1 bagi sini kan jadi 0 tetap ya, 0. Bisa terus lagi cos 2x ditambah
180 derajat sama dengan cos yang nilainya 0 itu cos berapa? Nah, cos 90 derajat. Nah, ini kita anggap sebagai X, yang ini anggap sebagai A. Kita gunakan persamaan trigonometri yang bentuk cos ya. Nah, yang mengatakan pertama adalah X sama dengan yang bentuk cos ya. A derajat ditambah K kali 360 derajat. X-nya kita tulis 2X ditambah 180 derajat sama dengan A derajatnya adalah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, 2X sama dengan ini pindah sini jadi min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga nilai X semuanya bagi 2 sama dengan minus 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, tadi kan nilainya 0, maka X sama dengan minus 45 derajat. Ini tidak memenuhi karena intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 ya, maka nilai X sama dengan 1, berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Ini memenuhi. Yang selanjutnya untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat, berarti 360 derajat kurangi 45 derajat sama dengan 315 derajat. Ada lagi yang lain, kalau K sama dengan 3, oh udah pasti melebihi interval ya. Nah, sekarang pakai rumus yang kedua yang mengatakan bahwa X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. X-nya ini kita tulis di sini 2X ditambah 180 derajat sama dengan minus A, berarti minus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini 2X sama dengan minus ini jadi minus 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan semuanya bagi 2, minus 270 derajat kalau bagi 2 sama dengan minus 135 derajat ditambah K kali bagi 2 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, berarti kan ini 0, maka nilai X sama dengan tinggal minus 135 derajat. Ini jelas tidak memenuhi karena berada di luar jangkauan interval. Nah, jika K nya sama dengan 1, maka X nya tadi 1 kali 100 derajat adalah 180 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu sama dengan 45 derajat. Lagi enggak? Bisa tidak yang lain? Nah, coba untuk K sama dengan 2, maka nilai X nya sama dengan 2 kali 180 derajat, yaitu 360 derajat. Oh, bisa ini ya. Berarti 360 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu berapa ini? 225 derajat. Oke, kita sudah mengkantongi X yang memenuhi, yaitu 135 derajat, 315 derajat, 45 derajat, dan 225 derajat. Kita bikin garis bilangan. Karena intervalnya terbuka, berarti ini tidak tebal. Kita tulis dulu 0 derajat. Yang di sini juga tidak tebal, 360 derajat. Nah, yang paling kecil dulu yaitu 45 derajat. 45 derajat. Kemudian 135 derajat. Kemudian 225 derajat, dan di sini 315 derajat. Nah, untuk menentukan fungsi naik fungsi turun, ambil sebarang sudut antara 0 derajat sampai 35 derajat. Nah, kita kembalikan ke yang turunan pertama karena syarat yang digunakan adalah turunan pertama, misalnya 30 derajat ya. Misalnya kita ambil 30 derajat, berarti kita masukkan ke turunan pertama yang mengatakan bahwa f aksen X berapa tadi ya?
min cos 2x plus min cos 2x ditambah 180 derajat. Berarti F aksen 30 derajat sama dengan min cos 30 kali 2 60 tambah 180 240 derajat. Nah, dari sini kalau kalian tidak hafal berapa nilainya, cukup mengetahui saja bahwa 240 itu ada di kuadran 3. Nah, cos di kuadran 3 itu nilainya negatif. Nah, negatif ketemu negatif pasti jadi positif. Nah, ini adalah positif. Nah, kalau udah ketemu satu itu enak. Ini positif, berarti sini selang-seling, sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Oke, atau bisa kalian coba sendiri dari 45 derajat sampai 135 derajat. Misalnya 90 kalian masukkan, dari 135 derajat sampai 225 derajat, misalnya 180 derajat kalian masukkan. Nah, bisa kalian coba sendiri. Nah, yang ditanyakan interval fungsi turun. Nah, saat fungsi turun kan turun pertama kurang dari 0, sesuatu yang kurang itu kan negatif. Berarti yang ini. Berarti interval turun sama dengan 45 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat dan 225 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, karena ini tidak ikut atau tidak tebal, maka tidak ada tanda sama dengannya. Nah, seperti ini bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah, misalnya untuk soal yang lain. Nah, misalnya saya punya soal seperti ini. Fx sama dengan 2 cos setengah X ditambah 60 derajat. Nah, tentukan interval fungsi. Kalau tadi turun, berarti kita coba yang naik ya. Kita coba yang naik. Misalnya interval fungsi naik, intervalnya sama dari interval 0 derajat sampai 360 derajat, kurva terbuka. Berarti kita turunkan pertama, yaitu F aksen X sama dengan cos turunannya min ya. Berarti sini ada min 2 sin setengah X ditambah 60 derajat. Nah, setengah X itu turunannya berapa? Setengah. Berarti kita tulis di sini setengah. Berarti min 2 kali setengah adalah min 1. Berarti min 1 kali sin setengah X ditambah 60 derajat. Nah, untuk baru mudah kita buat dulu sama dengan 0 ya. Nah, min satunya pindah sini kan jadi 0 bagi min 1 kan sama dengan 0. Berarti sin setengah X ditambah 60 derajat sama dengan 0. Nah, sin yang nilainya 0 kan sin 0, berarti kita tulis sin setengah X ditambah 60 derajat sama dengan sin 0 derajat. Ini sebagai X, yang ini sebagai A. Nah, kita cari nilai X dengan persamaan trigonometri. Untuk yang sin, rumus pertama yaitu mengatakan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang X kita ubah jadi setengah X ditambah 60 derajat sama dengan A derajat adalah 0. 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka setengah X nya sama dengan 60 nya pindah sini jadi min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, berarti nilai X sama dengan min 60 bagi setengah, yaitu min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi setengah, yaitu 720 derajat. Ya, ini untuk berapapun nilai X tidak ada yang memenuhi interval 0 sampai 180 derajat, berarti abaikan.
Misalnya yang kedua, X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. X nya kita ganti setengah X ditambah 60 derajat sama dengan A derajatnya itu, oh sorry, ini 180 derajat, maaf. Nah, X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, 180 derajat kurangi A nya adalah 0, berarti 180 derajat kurangi 0 sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga setengah X sama dengan 60 nya pindah sini, jadi 180 kurangi 60 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka nilai X nya sama dengan 180 derajat bagi setengah itu 240 derajat ditambah K kali 720 derajat. Nah, kalau ini kita coba misalnya untuk K sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan 240 derajat. Untuk K sama dengan 1, min 1 dan sebagainya tidak ada yang memenuhi, berarti kita sudah mendapatkan X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 240 derajat. Nah, kita bikin garis bilangan, yang di sini adalah 0 derajat, yang di sini 360 derajat, yang di sini andaikan 240 derajat. Nah, ambil sebarang titik antara 0 derajat sampai 240 derajat. Misalnya saja yang paling gampang adalah 180 derajat ya. Misalnya 180 derajat. Kita masukkan ke soal. Soalnya tadi mengatakan bahwa fx itu sama dengan berapa tadi soalnya ya? 2 cos setengah X plus 60 ya. Cos setengah X plus 60 derajat. Nah, itu. Dari sini maka turunannya adalah f aksen X sama dengan tadi berapa? Turunannya adalah min sin setengah X ya. Turunannya adalah min sin setengah X ditambah 60 derajat. Nah, X ini kita ganti misalnya f aksen yang paling gampang 180 derajat, maka min sin 180 derajat kali setengah yaitu 90 tambah 60 150 derajat. Nah, tanpa menghitung sini, kalau kalian tidak hafal, cukup kalian tahu bahwa 150 derajat itu adalah sudut di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu nilai sin adalah positif. Nah, positif kalikan negatif, nah sini menjadi negatif. Kalau ini sudah ketemu negatif, ini jadi positif. Nah, yang ditanyakan adalah interval fungsi naik. Nah, udah ketemu di sini. Berarti interval fungsi naik itu yang positif. Berarti menjadi interval fungsinya adalah 240 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, itu adalah interval fungsi naik. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjutkan penerapan yang selanjutnya berkaitan dengan persamaan garis singgung. Nah, dalam persamaan garis singgung itu yang kita butuhkan adalah gradien M, lambangnya diperoleh dengan cara turunan pertama. Nah, misal saya punya fx sama dengan cos 2x dikurangi pi per 3 di titik 5 per 12 pi, 0. Tentukan PGS nya, maka tentukan PGS nya. Nah, kita cari dulu gradiennya, yaitu f aksen X sama dengan cos, turunnya apa cos, yaitu min sin. Kita tulis dulu min sin. Sini 2x dikurangi pi per 3. Nah, 2x turunannya berapa? 2. Berarti kita tulis di sini adalah 2. Sehingga turunan pertamanya adalah min 2 sin 2x min pi per 3.
Nah, untuk menentukan gradien kita substitusikan 5pi per 12 ini menggantikan X. Berarti sini adalah F aksen 5 per 12 pi sama dengan min 2 sin dalam kurung 2 kali 5 per 12 X ya, sorry ini enggak ada ya, 5 per 12 pi ya, ini ya, dikurangi pi per 3 coret, sorry ini adalah 6 sehingga sama dengan min 2 sin jadi 5 per 6 pi, ini buat per 6 kali 2 berarti sini 2 pi, sini 6 pi sama dengan min 2 sin 5 kurangi 3 2 yaitu 3 berarti 3 per 6 pi alias pi per 2. Nah, pi per 2 itu 90 derajat. Nah, sin 90 derajat sama dengan 1 kali min 2 sama dengan min 2. Nah, ini adalah gradien M, berarti M nya adalah min 2 ya. Untuk mencari PGS itu rumusnya adalah Y min B sama dengan M X min A. Ini adalah A, ini adalah B, berarti Y min B, Y min 0, berarti Y sama dengan langsung ya, M nya adalah min 2, X nya kita tulis X, A nya adalah 5 per 12 pi, sehingga gradiennya Y sama dengan kalikan min 2X, min 2, min sama min jadi plus ya, berarti plus 2 kali 5 yaitu 10 per 12 pi. Nah, bisa kalian sederhanakan atau tulis seperti ini sama saja. Ini adalah PGS, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Ya, baik, kita lanjutkan selanjutnya berkaitan dengan kecekungan kurva. Nah, kecekungan kurva ini memiliki syarat juga. Yang pertama syaratnya adalah jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka kurva akan cenderung cekung ke bawah, ke atas, maaf, atas ya. Yang kedua, jika turunan keduanya itu kurang dari 0, maka kurva akan cenderung cekung ke bawah. Nah, itu syaratnya. Nah, misalnya saya punya fx sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, tentukan interval cekung ke, misalnya cekung ke berapa ya, misalnya cekung ke atas. Nah, misalnya cekung ke atas, yang dicari interval cekung ke atas untuk intervalnya tertutup 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang intervalnya tertutup. Nah, kita gunakan turunan pertama dulu, berarti f aksen x sama dengan sin turunannya cos x, cos turunannya min sin x. Maka ini baru turunan pertama, kita cari turunan yang kedua yaitu f aksen x, f double aksen x, cos turunannya adalah min sin x. Sin x turunannya cos x, min cos x. Ini kita buat dulu sama dengan 0. Kita pindah sebelah sini, berarti sini adalah min sin x, ini adalah cos x. Ini pindah sini jadi min sin x per cos x sama dengan 1. Nah, sehingga ini kan jadi min tangan x sama dengan 1 atau tangan x sama dengan min 1. Nah, tangan yang nilainya min 1 sama dengan tangan x sama dengan tangan 135 derajat. Nah, tangan 135 derajat ya. Ataupun yang lain, berarti ataupun tangan yang negatif kan kuadran 2 dan kuadran 4, yaitu kuadran 4 itu 315 derajat yang nilai min 1. Nah, kalau sudah kita bikin garis bilangan, karena tertutup berarti 0 derajat, ini tebal, yang sini 360 derajat ya. Berarti misalnya sini adalah 135 derajat, yang di sini adalah 315 derajat. Ambil sebarang antara 0 derajat sampai 135 derajat, kita masukkan ke turunan yang kedua di sini.
Contoh yang kedua, misalnya ini 90, berarti min 90 kan min 1. 90 kan 1, sama min jadi min 1. Kalau kan 0, berarti min 1 kurang 0 sama dengan min 1. Berarti sini adalah negatif. Kalau sudah ketemu negatif, sini positif, sini negatif. Nah, yang ditanyakan adalah cekung ke atas, berarti yang positif. Nah, berarti 135 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, ini interval cekung ke atas. Nah, gambaran dari penerapan analisis kurva itu seperti ini. Nah, ini fungsi naik, syaratnya f aksen X lebih besar dari 0. Ini mencapai stasioner, yaitu f aksen X nya sama dengan 0. Stasioner apa? Maksimum diperoleh dengan cara turunan keduanya itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti cekung ke bawah. Nah, ini turun, berarti f aksen X itu kurang dari 0. Ini turun. Nah, ini stasioner minimum diperoleh dengan cara f aksen X sama dengan 0, yaitu syaratnya turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Karena turunan kedua lebih besar dari 0, itu termasuk cekung ke atas. Nah, yang di sini f naik lagi, yaitu turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, itu adalah gambaran kurva. Nah, itu sekilas terkait dengan penerapan turunan fungsi trigonometri untuk analisis kurva. Bisa kalian pahami dengan cara pos, kalian catat, kalian resapi, kalian tulis ulang, ya kalian latihan soal sendiri ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.